Bang, mohon maaf sekali lagi Bang, mohon izin. Ini tengah-tengah yang kemarin sama RG, sekarang sama Davina keluar segala macam, belum lagi mohon maaf Bang. Ini beredar foto-foto yang tidak pantas saya. Ini seperti apa sih Bang kalau Abang boleh ngobrol gitu, boleh sama Dr. Justru Oki? saya ini melihat ini adanya indikasi penyerangan secara brutal ya, untuk membangun opini, untuk merusak nama baik orang, karena mungkin mereka udah nggak punya jalan lagi nih, nggak punya jalan lagi untuk bagaimana nyikat klien kami secara hukum, udah nggak ada jalan. Akhirnya ranah-ranah yang berkaitan dengan privasi itu semua dikeluarkan. Kan ini juga ranahnya privasi nih, percakapan, komunikasi dikeluarkan. Dengan maksud tujuannya apa? Untuk membangun opini. Kayak seolah-olah bahwa memang Dr. Oki ini ada keterlibatannya sama dengan peristiwa yang sudah saat ini terjadi gitu loh. Atau apa? Makanya tolong dong. Ya. Tolong segera memberikan klarifikasi. Kami pengen sekali, mungkin masyarakat juga pengen tahu seperti apa sih klarifikasi dari saudari Melvina ini gitu. Nah, berarti bisa diduga pembunuhan karakter gitu Bang ya? Atau gimana Bang? Ya bisa dikatakan mengarah ke sana ya, kepada klien kami gitu. Karena mungkin saja secara hukum klien kami tidak bisa dijerat atau diseret-seret gitu loh. Karena memang orangnya orang baik kok. Nggak ada itunya niatan mau meras. Dia bilang sama saya, Mas Unan, saya punya 70 klinik kecantikan. Buat apa saya main-main di hasil-hasil seperti ini gitu. Jadi dia kan nggak tahu apa gitu. Dia hanya diminta. Ya, kayak pelapor yang kemarin tuh kan dia yang cari. Dia yang minta tolong ke dokter klien kami. Dia minta tolong supaya dijembatani. Nah, dijembatani kok sekarang pengacaranya setiap hari ribut, ini harus jadi tersangka, ini harus jadi tersangka, harus ikut ditahan, ini sindikat. Sindikat bagaimana? Ini dokter kok dibilang sindikat? Ini juga dokter, bukan dokter abal-abal gitu loh. Kok dibilang sindikat? Jadi juga saya menghimbau lagi nih kepada kuasa hukum pihak pelapor ya, pihaknya DRG itu. Jangan membangun opini, membuat wah ini sindikat. Jadi tidak cukup dengan hanya Nikita Mirzani dan Mail. Jangan begitu. Jangan memaksa-maksain ini gitu loh, situasi. Kalau sindikat, justru yang kami ketahui ada sindikat mafia skincare. Daripada teriak-teriak, istilahnya dokter baik-baik, punya 70 klinik dibilang mungkin sindikat, harus ikut tersangka. Mendingan sama-sama yuk kita berantas nih mafia skincare. Berani nggak? Gitu loh. Ya kan, lebih penting kepentingan klien atau kepentingan publik masyarakat gitu loh. Jangan dibalik-balik lah, jangan dipaksakan gitu. Kalau orang memang tidak menerima uang, orang tidak ada niat untuk bekerja sama untuk memeras kliennya, jangan dikait-kaitkan terus gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Berarti Dr. Oki nggak ada peran apapun Bang ya dalam kasus Niki. Sementara dengan apa yang dia ceritakan, dengan bukti yang ada, ya memang tidak ada. Nah, kalau ditanya gini lagi, saya sekarang balik lagi bertanya nih, ya. Apa yang ada di pemikiran si pelapor dokter RG ini sehingga mau mengeluarkan duit 4 miliar. 4 miliar loh, bukan 4 juta, bukan 40 juta, bukan 400 juta. Padahal kalau cuma sekedar ingin memasukkan NM dengan 400 juta itu sudah bisa. Tapi 4 miliar ini kan duit yang sangat banyak. Ada ketakutan apa ya si pelapor ini sehingga mau mengeluarkan duit sejumlah 4 miliar? Ada ketakutan apa? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang. Tolong dijawab. Kuasa hukumnya tolong jawab. Ada ketakutan apa? Sampai kliennya mau menyerahkan 4 miliar itu bukan duit sedikit loh. Ada ketakutan apa? Itu. Kalau memang tidak ada yang dikhawatirkan, untuk apa nyari-nyari kontak personnya Nikita Mirzani? Kalau tidak ada apa-apa dengan produknya, untuk apa sampai mengeluarkan 4 miliar? Nggak tahu ya kalau menurut dia 4 miliar itu duit kecil. Kalau menurut kami itu duit yang sangat luar biasa banyak. Artinya ada satu ketakutan apa? Satu lagi Bang tentang
kabar Oki yang mengenalkan ke dokter RG itu bener apa nggak sih bang kabar itu bang? Dokter Oki mengenalkan RG, NM ke RG gitu bang? Ya kan sudah dibilang. Jadi dokter Oki ini memang sepengetahuan saya ya, sepengenalan saya 5 tahun saya kenal beliau orangnya baik. Beliau orang yang nggak senang ribut, ya nggak senang ribut. Beliau itu kadang kalau sini temen, ya kalau dia bisa damein dia damein. Kalau nggak bisa ya dia nggak mau ikut campur gitu. Nah inilah yang terjadi saat ini. Jadi kalau orang baik mau menjembatani teman sama teman, apalagi perlu digaris bawah ya, yang cari ini, yang cari pertama kali untuk pertemuan itu bukan bukan Nikita, tapi DRG yang mencari jalan supaya bisa ketemu dengan Nikita. Gitu ya. Setahu saya nih, saya banyak nih teman premannya. Kalau namanya palak atau pemerasan, itu biasanya yang aktif itu adalah si pelakunya. Mana ada korban menyerahkan diri, minta dipalak, minta diperas gitu kan nggak ada. Ini setahu saya, nggak tahu Bung Nahab, ya kan? Ya. Jadi memang kalau pemerasan itu kan harusnya kan jelas-jelas yang pelakunya harus aktif. Dan orang kalau mau meras, ya kan, contohnya, itu kan tidak mungkin juga kalau orang tidak ada masalah dengan yang bersangkutan. Faktanya kan yang sekarang yang mengaku korban, dia yang mencari, menyerahkan uang kepada yang bersangkutan. Apakah itu dia anggap pemerasan? Saya yakin sekali nanti di pengadilan itu akan dibuktikan. Karena apa? Karena yang mencari yang namanya yang mengaku korban ini yang mencari NM melalui DRO ini. Lalu menyerahkan uang sebanyak itu untuk apa? Kalau tidak ada sesuatu yang melatar belakangi penyerahan duit tersebut. Apakah sukarela? Apakah hibah? Karena pemerasan dan pengancaman itu beda loh, ancaman hukumannya berat. Diancam pakai cara apa? Menurut saya ini perlu dibuktikan. Saya yakin sekali nanti di pengadilan bisa berbalik ini urusan. Kenapa? Karena memang pasal disangkakan menurut kami ini benar-benar sangat merugikan Nikita Mirzani. Yang notabene dia bukan asal muasal dia yang melakukan pemerasan itu, yang meminta, malah korban yang datang lewat seseorang untuk supaya berkomunikasi dengan kita dan korban yang sesuatu. mencari pelaku. Iya, jadi korban yang mencari pelaku lalu dia kembali lagi menerima korban. Saya yakin ini ada dugaan yang namanya jebakan. Pasti ada dugaan itu. Diduga ya. Karena kami yakin sekali kalau misalnya di kita yang aktif, yang melakukan komunikasi, yang mencari, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi apapun itu terjadi, kita harus percayakan bahwa hukum itu harus berproses dan siapapun itu mau korban mau pelaku, dua-duanya memiliki hak hukum yang sama. Nanti di pengadilan pasti ada pembuktiannya. Siapa yang benar-benar yang merasa dirinya korban atau yang benar di mata hukum gitu. Bang, abang kan bersama tim sudah terlanjur nyemplung di dunia kasus skincare nih bang. Kemarin abang juga datangi Komisi 6 DPR. Nih abang seberapa jauh nih memberantas mafia skincare? Apakah khusus di klien abang ini saja, apa semuanya nih? Karena kan semuanya juga agak berkaitan bang ya. Gimana bang? Saya pertama sampaikan bahwa Komisi 6 sangat merespon karena ini kan sudah gaduh. Banyak sekali public figure yang urusannya sekarang ini masyarakat banyak korban, menjadi korban daripada skincare. Dan itu hadir kemarin itu. Mereka korban tuh hadir kok. Bahkan produk itu langsung di unboxing di depan. Makanya di unboxing langsung. Produk mana itu sudah dijelaskan dalam dokter dan dokter-dokter yang berada di situ. Artinya bahwa kejahatan di skincare itu ada. Mafia itu ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Lewat Badan Perlindungan Konsumen ya. Saat ini juga bekerja keras bersama BP POM, bahkan kemarin diminta untuk bekerja sama dengan Barreskrim dan penegak hukum lainnya untuk memberantas yang namanya mafia skincare. Karena diduga ada bahan-bahan yang berbahaya di dalam skincare tersebut sudah beredar kepada masyarakat. Nah, kalau ini dibiarkan, korbannya akan banyak berjatuhan. Sehingga kalau menurut kami akan berdiri bersama masyarakat, bahkan kami akan membantu. Kalau memang ada yang merasa diri korban, silakan laporkan kepada kami, bahkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Cukup ya? Walaupun nanti jadi dilaporkan, kira-kira ancamannya berapa tahun bang? Ya, jadi kalau untuk urusan ini, kalau urusan masalah kejahatan tentang skincare, ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dan juga ada denda. Itu miliaran tuh. Untuk Deviana sendiri seperti apa bang? Ya, kalau untuk ini tadi kita sudah jelaskan, ya, sudah jelaskan. Oke. Terang benar.